Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Natania Ardelia dengan NIM 241223078 dari kelas manajemen 2B Pagi. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang keimigrasian. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang keimigrasian mengatur seluruh aspek terkait imigrasi di Indonesia. Ini bertujuan untuk menciptakan sistem yang teratur, transparan, dan efektif dalam mengelola lalu lintas orang asing di negara ini. 1. Tujuan dan prinsip dasar. Undang-undang ini memiliki beberapa tujuan pokok: keamanan dan ketertiban, menjamin keamanan nasional dan ketertiban umum melalui pengaturan lalu lintas orang, pelayanan yang optimal, memberikan pelayanan imigrasi yang efisien dan profesional. Pencegahan dan penanganan pelanggaran, mengidentifikasi, mencegah, dan menindak pelanggaran hukum imigrasi. Prinsip dasar yang diusung dalam UU ini termasuk kepastian hukum, menyediakan dasar hukum yang jelas untuk pengaturan dan tindakan imigrasi. Transparansi, proses administrasi imigrasi harus terbuka dan akuntabel, keadilan, perlakuan yang sama untuk semua pemohon. Izin imigrasi tanpa diskriminasi. 2. Jenis dokumen imigrasi. Paspor, dokumen perjalanan yang berfungsi sebagai identitas internasional dan bukti kewarganegaraan. Di Indonesia, paspor dikeluarkan oleh Direktorat Jenderal Imigrasi. Visa, izin yang diberikan untuk tujuan tertentu seperti wisata, bisnis, atau studi. Visa mencakup berbagai jenis, seperti visa kunjungan, visa kerja, dan visa pelajar. Kartu izin tinggal sementara KITS untuk warga negara asing yang tinggal di Indonesia sementara untuk tujuan seperti pekerjaan atau studi dengan masa berlaku biasanya 6 bulan hingga 1 tahun. Kartu izin tinggal tetap KITAP untuk warga negara asing yang tinggal di Indonesia secara permanen setelah memenuhi syarat tertentu seperti memiliki KITAI selama beberapa tahun atau menikah dengan warga negara Indonesia. 3. Pengawasan dan penegakan hukum. Direktorat Jenderal Imigrasi bertanggung jawab atas seluruh kegiatan administrasi dan pengawasan imigrasi. Mereka memiliki kewenangan untuk memproses aplikasi, mengeluarkan dokumen, serta melakukan pemeriksaan dan penegakan hukum. Sanksi administratif termasuk denda, pencabutan izin tinggal, dan larangan masuk kembali ke Indonesia bagi pelanggar tindakan hukum. Proses hukum formal dilakukan melalui pengadilan jika pelanggaran dianggap berat seperti pemalsuan dokumen atau kegiatan ilegal. 4. Prosedur pengajuan dan penerbitan dokumen imigrasi. Paspor dan visa, proses pengajuan termasuk pengisian formulir, penyertaan dokumen pendukung, dan pembayaran biaya. Pemohon harus melalui wawancara atau pemeriksaan jika diperlukan. KITAS dan KITAP memerlukan dokumen tambahan seperti kontrak kerja atau surat keterangan dari lembaga pendidikan, serta pemenuhan persyaratan administrasi. 5. Hak dan kewajiban warga negara asing. Hak perlindungan hukum, hak atas perlindungan hukum, dan hak asasi manusia di Indonesia. Layanan konsuler, mendapatkan bantuan dari konsulat atau kedutaan negara asal jika diperlukan perlakuan adil. Hak untuk mendapatkan pelayanan dan perlakuan yang adil selama berada di Indonesia. Kewajiban mematuhi peraturan, harus mengikuti peraturan yang berlaku mengenai izin tinggal, kegiatan, dan laporan perubahan. Wajib melaporkan setiap perubahan status atau alamat kepada pihak imigrasi. Tanggung jawab tidak melakukan kegiatan yang melanggar hukum atau merugikan kepentingan nasional. 6. Penanganan pelanggaran imigrasi. Investigasi, setiap dugaan pelanggaran akan diinvestigasi untuk menentukan tindakan yang tepat. Deportasi dan larangan masuk, pelanggaran serius dapat mengakibatkan deportasi dan larangan masuk kembali ke Indonesia untuk jangka waktu tertentu. 7.
Peran masyarakat dan kerjasama internasional. Peran masyarakat diharapkan berperan aktif dalam melaporkan aktivitas mencurigakan yang dapat membahayakan keamanan negara. Kerjasama internasional, Indonesia bekerja sama dengan negara lain dan organisasi internasional untuk menghadapi tantangan global terkait migrasi, seperti perdagangan, manusia, dan kejahatan lintas negara. 9. Studi kasus dan implementasi. Contoh kasus, studi kasus pelanggaran, imigrasi, dan tindakan yang diambil untuk memperjelas penerapan undang-undang, evaluasi implementasi, penilaian berkala terhadap efektivitas UU ini, dan perbaikan yang diperlukan berdasarkan pengalaman dan kebutuhan. Undang-Undang No. 6 Tahun 2011 tentang keimigrasian adalah dasar hukum yang komprehensif untuk pengelolaan imigrasi di Indonesia. Dengan memahami dan mematuhi UU ini, diharapkan semua pihak dapat menjalankan kewajiban dan hak mereka dengan baik, mendukung keamanan nasional, serta memastikan pelaksanaan sistem imigrasi yang efisien dan efektif. Sekian penjelasan saya mengenai Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang keimigrasian. Semoga informasi ini bermanfaat dan memberikan pemahaman yang lebih baik tentang sistem imigrasi di Indonesia. Terima kasih atas perhatian Anda. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.